cepat, murah, instan, sistem kejam di balik ledakan e-commerce dan industri pengiriman modern. Kita hidup di era satu klik. Pesan sekarang, bayar sekarang, besok sampai. Kadang sore ini juga sudah di depan rumah. Tapi setiap kemudahan selalu punya biaya. Dan biaya itu sering tidak kita lihat. Ledakan e-commerce menciptakan satu ekosistem raksasa, marketplace, gudang fulfillment, armada pengiriman, kurir last mile, sistem algoritma, hingga promosi gratis ongkir yang terlihat seperti hadiah dari langit. Padahal di baliknya ada tekanan yang berlapis. Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal model ekonomi yang memuja kecepatan. Ekonomi kecepatan ketika waktu jadi komoditas. Dulu pengiriman 3 hingga 5 hari itu normal. Sekarang 24 jam terasa lama. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada membangun ekspektasi baru, serba cepat, serba murah, serba mudah. Masalahnya, kecepatan tidak tercipta dari udara. Ia lahir dari target harian yang makin tinggi, sistem shift ekstrim di gudang, kurir yang dikejar waktu, algoritma yang tidak pernah lelah. Ketika waktu menjadi komoditas utama, manusia di dalam sistem sering dipaksa menyesuaikan diri seperti mesin. Gudang yang tidak pernah tidur. Ledakan e-commerce berarti ledakan volume barang. Gudang fulfillment kini beroperasi nyaris 24 jam. Ribuan paket masuk dan keluar dalam hitungan menit. Di dalamnya ada pekerja yang harus memindai ratusan item per jam, mengejar KPI berbasis detik, menghindari kesalahan yang bisa berujung sanksi. Efisiensi jadi mantra utama, tapi efisiensi seringkali berarti tekanan. Model bisnis platform mendorong biaya serendah mungkin, margin ditekan, persaingan harga brutal, dan ketika harga ditekan, biasanya yang paling terdampak adalah rantai paling bawah. Kurir di garis depan, pahlawan tanpa sistem perlindungan memadai. Kita sering menyebut kurir sebagai pejuang paket, tapi romantisasi tidak mengurangi beban. Banyak kurir bekerja dengan sistem target per paket, insentif berbasis performa, penalti jika gagal kirim, risiko kecelakaan di jalan. Satu promo besar seperti 11-11 atau 12-12 bisa menggandakan beban kerja. Konsumen bersorak, sistem kewalahan, kurir berlari. Gratis ongkir bukan berarti gratis biaya. Hanya saja biayanya dipindahkan ke struktur lain. Algoritma, bos tak terlihat. Di balik semua ini ada aktor yang jarang dibahas, algoritma. Algoritma menentukan produk mana muncul di beranda, penjual mana yang naik peringkat, kurir mana dapat rute tertentu, gudang mana yang diprioritaskan. Ia tidak marah, ia tidak lelah, ia tidak kompromi. Target berbasis data membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku. Ketika performa turun, sistem mencatat. Ketika pengiriman terlambat, sistem menghitung. Manusia dinilai dalam angka. Konsumen tidak bersalah, tapi terlibat. Kita, sebagai konsumen, bukan pelaku eksploitasi. Tapi kita bagian dari ekosistem. Setiap kali memilih pengiriman tercepat, diskon terbesar, harga termurah, kita memperkuat model bisnis yang berbasis volume dan kecepatan.
Tidak ada yang salah dengan ingin barang cepat sampai. Tapi penting untuk sadar bahwa sistem yang terlalu agresif dalam efisiensi bisa mengorbankan keseimbangan. Sistem kejam atau sistem yang belum matang? Pertanyaannya, apakah ini eksploitasi atau hanya fase pertumbuhan ekonomi digital? Industri e-commerce memang membuka lapangan kerja baru, akses UMKM ke pasar luas, distribusi lebih merata, pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, ia juga memunculkan pekerjaan dengan perlindungan terbatas, ketergantungan pada insentif jangka pendek, tekanan target berlebihan, normalisasi kerja di bawah tekanan tinggi. Sistem menjadi kejam bukan karena satu pihak jahat, tapi karena semua aktor terdorong oleh satu tujuan, pertumbuhan cepat. Lalu solusinya apa? Kalau ingin ekosistem ini sehat, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Regulasi perlindungan pekerja platform, transparansi skema insentif dan penalti, standar jam kerja yang lebih manusiawi, edukasi konsumen tentang pilihan pengiriman. Kecepatan tetap bisa ada, tapi tidak harus mengorbankan kesejahteraan. Ledakan e-commerce adalah kenyataan. Industri pengiriman cepat adalah tulang punggungnya. Namun di balik paket yang tiba rapi di depan rumah, ada sistem besar yang bekerja tanpa henti. Jika sistem itu terlalu menekan, cepat atau lambat ia akan retak. Pertumbuhan yang sehat bukan hanya soal angka transaksi. Ia soal keberlanjutan manusia di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau sistem yang hanya cepat, atau sistem yang cepat sekaligus adil?